Halo G8, hari ini kita akan membahas soal-soal final test IPA Fisika. Kita mulai dari nomor 16. Oke ya. Nomor 16, benda X berada di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 0,2 meter. Jika bayangan terbentuk pada jarak 0,6 meter di depan cermin, hitunglah jarak benda X terhadap cermin. Satuannya kita menggunakan sentimeter. Nah, untuk pembahasannya di sini, jari-jari kelengkungan kita simbolkan dengan R besar. Besarnya 0,2 meter atau 20 cm, sehingga fokusnya adalah 10 cm. Kemudian diketahui S aksen atau jarak bayangannya adalah 60 cm. Yang ditanya adalah jarak benda atau S. Nah, kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Fokusnya kita masukkan 10, S aksennya kita masukkan 60. Sehingga, nah ini kan, 1 per S sama dengan 1 per 10 min 1 per 60. 1 per S sama dengan 6 per 60. Kita samakan penyebutnya ya. Jadi 6 per 60 min 1 per 60. Jadi jawabannya adalah, nah ini bukan 6 ya, tapi ini 5. Sehingga 5 per 60 itu sama dengan S sama dengan 60 per 5 yaitu 12 cm. Lanjut nomor 17. Jika bayangan suatu benda jatuh di depan retina, mata akan mengalami cacat mata sejenis miopi. Kalau jatuh di belakang retina, yaitu hipermetropi. Kemudian nomor 18, bayangan yang terbentuk pada film kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ya. Nomor 19. Sebuah benda terletak 6 cm dari cermin cekung. Bayangan benda terbentuk pada jarak 10 cm dari cermin. Besar jari-jari cermin adalah, nah, yang diketahui di sini itu adalah S aksen 10 cm, kemudian S jarak bendanya 6 cm. Yang ditanya adalah besar jari-jari cermin. Caranya ya, kita gunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, sehingga ketemulah jawabannya, fokusnya yaitu 3,75 cm. Nah, besarnya jari-jari itu adalah 2 kali jarak fokus, sehingga 3,75 dikalikan 2, jawabannya yaitu 7,5. Jadi untuk nomor 19 ini bonus saja ya, nggak ada jawabannya. Jawabannya benar adalah 7,5 cm. Oke, next nomor 20. Cermin yang digunakan pada proyektor film atau senter adalah cermin A, konkav atau cermin cekung. Oke, nomor 21. Punctum remotum mata dewasa normal terletak pada jarak sekitar, jawabannya adalah tak terhingga. PR ini adalah titik jauh mata normal, ya, titik jauh. Nah, berapa titik jauh mata normal? Yaitu tak terhingga. Kalau titik dekat mata normal itu 25 sampai 30 cm. Nomor 22, cacat mata yang harus ditolong dengan kacamata berlensa ganda adalah, jawabannya D, presbiopi. Nomor 23, manfaat penggunaan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan pada lampu sorot mobil. Nomor 24 ini, benda berada di depan cermin cekung dengan jarak 4 cm. Jika jarak fokus benda 2 cm, maka perbesaran bayangan benda adalah, nah ini pembahasannya yang lebih utama daripada jawabannya, ya kan? Diketahui F-nya 2 cm, jarak benda 4 cm, yang ditanya perbesaran. Nah, untuk mencari perbesaran, kita nggak bisa serta-merta menggunakan rumus perbesaran yaitu M sama dengan S aksen per S. Tapi kita harus cari dulu S aksennya dulu berapa. Caranya dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Sehingga ketemulah S aksen, jawabannya adalah 4 cm.
baru kita gunakan rumus perbesaran ini. M sama dengan S aksen per S, jawabannya adalah 1 kali. Nomor 25, sama seperti nomor 24, yang dicari adalah perbesaran bayangannya, tapi dengan soal yang berbeda, yaitu sebuah benda terletak 20 cm di depan cermin cekung dengan jarak fokus 10 cm. Yang ditanya perbesaran bayangannya, ya kan? F-nya 10, S-nya 20. Kita cari S aksennya dulu. S aksen di sini 20 cm hasilnya. Sehingga M sama dengan S aksen per S 20 per 20 sama dengan 1 kali. Nomor 26, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar atau simetri. Nomor 27, lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Kalau lensa cekung dia bersifat kondivergen ya. Kalau cekung itu divergen atau menyebarkan cahaya. Nomor 28, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan sifat pembentukan bayangan oleh cermin datar adalah bayangan yang dihasilkan bersifat nyata. Harusnya bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya. Kita cek satu persatu yang A. Tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Iya, benar. Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Benar sekali. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya. Iya, benar ya. Oke, next nomor 29. Sebuah koin terletak di antara dua cermin datar dengan sudut 40 derajat. Jumlah pembentukan bayangan adalah, kita gunakan rumus N sama dengan 360 per alfa. Nah, plus, ini salah. Yang benar adalah min. Jadi N itu sama dengan 360 per theta ini min 1. Nah, tetanya berapa? 40 derajat. Kita di sini kita masukkan 360 derajat per 40 derajat min 1 sama dengan 8. Jadi jumlah bayangannya ada 8. Nomor 30, cermin yang digunakan pada proyektor film atau senter adalah cermin konkav. Oke, untuk yang bagian menjodohkan ini, titik dekat mata normal adalah 25 cm ya. Kelainan mata yang sering disebut rabun jauh itu adalah miopi. Kemudian kelainan mata yang sering disebut rabun dekat adalah hipermetropi. Kemudian hukum pemantulan cahaya ditemukan oleh Snellius. Dan terakhir nomor 10, pemantulan pada permukaan tidak rata yaitu pemantulan Baur. Oke, kita langsung saja ke esai ya, soal isi. Nomor 6, jelaskan jenis pemantulan berdasarkan permukaan pantulnya. Ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, pemantulan teratur ini ya terjadi pada permukaan yang halus atau rata. Pada pemantulan teratur, cahaya yang dipantulkan akan satu arah ya kan. Kemudian kalau pemantulan baur itu adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena bekas sinar datang pada permukaan kasar atau tidak rata. Nah, nomor 7, dua buah cermin datar saling berhadapan dan membentuk sudut 40 derajat. Banyaknya bayangan yang dibentuk. Sama seperti tadi ya, rumusnya bukan plus tapi minus. Jawabannya adalah 8 bayangan. Nomor 8 ini, benda di depan cermin cekung memiliki jarak 5 cm ke cermin. Jika titik fokus cermin adalah 10 cm, tentukan perbesaran cermin. Ya, sama. Untuk menentukan perbesaran cermin, kita harus tahu dulu S aksen atau jarak bayangan. Fokusnya di sini 10 cm, jarak bendanya 5 cm. Nah, kita masukkan ke sini ya, fokus 10, bendanya 5. Berarti 1 per S aksen sama dengan 1/10 min 1/5. Kita samakan penyebutnya sehingga 1/10 min 2/10. Jawabannya kan di sini negatif. Min 1/10 atau S aksennya adalah min 10 cm. Nah, yang ditanya itu adalah M S aksen per S. Nah, apa ini yang dimaksud ada tanda dua pagar ini? Ini adalah mutlak, yang mana jika dibagikan kan min 10/5 itu kan harusnya min 2.
Tetapi karena ada tanda mutlak, negatif ini bisa berubah menjadi positif atau ini 2 kali. Oke, next ya. Nomor 9. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis cacat mata. Cacat mata itu ada rabun jauh, miopia, ada rabun dekat, hipermetropi, dan ada presbiopi. Kalau rabun jauh itu adalah jenis cacat mata yang pada penglihatannya itu tampak buram apabila melihat benda-benda yang jauh. Pada penderita miopi, bayangan tersebut berada jauh di depan retina. Sedangkan kalau hipermetropi atau rabun dekat, mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya itu dekat. Pada penderita hipermetropi, bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Sedangkan untuk presbiopi, ini biasanya diidap oleh orang yang berusia lanjut ya. Mata yang mengalami presbiopi ini didominasi oleh orang tua yang daya akomodasi matanya itu telah berkurang. Penderita presbiopi tersebut mempunyai jarak titik dekat lebih dekat dari mata normal dan titik jauhnya itu kurang dari tak hingga, sehingga dia tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Kemudian terakhir nomor 10, sebutkan 3 jenis alat optik dan kegunaannya. Ada mata, itu untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada kamera untuk menghasilkan foto. Dan ada loop untuk mengamati benda kecil agar bisa terlihat besar dan jelas. Demikian pembahasan dari Miss akhiri, semoga bermanfaat. Bye-bye.